Halo semuanya, gue Irsan, gue pemilik dari @irsan Rifan yang ada di Instagram. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah merekomendasikan gue untuk membuat channel YouTube. Nah, hari ini gue sangat-sangat senang banget bisa memberikan mungkin sedikit sharing ya tentang apa yang gue rasakan seperti apa yang gue tulis di Instagram gue. Oke, jadi banyak pertanyaan yang mungkin gak bisa dijawab di Instagram ya karena begitu banyak banget di DM. Dan gua ingin men-share salah satunya adalah tentang mental illness. Nah, kemarin ada yang bertanya, gimana sih caranya buat kita untuk meredam emosi itu sendiri? Nah, pertama-tama kita jelaskan dulu, mengapa orang bisa menjadi seorang yang punya mental illness ataupun mentalnya down dan rusak secara batinnya. Oke, jadi banyak orang ini punya masa lalu yang begitu banyak ya. Salah satunya adalah trauma, yang kedua salah satunya juga pembulian, dan juga kejadian-kejadian yang nggak bisa kita terima di masa kini. Ya contohnya kita jelaskan dulu tentang pembulian. Pembulian ini misalnya ketika anak ini dibully waktu kecil, maka dia ketika besar mungkin akan mengingat dan secara langsung menjadi sebuah luka yang nggak bisa disembuhkan. Itu bisa disebut inner child-nya yang rusak. Jadi inner child ini nggak bisa tumbuh dewasa seperti tubuh kita gitu. Jadi kalau inner child ini cuman ya kecil aja tetap, cuman bakal ada terus di dalam diri kita. Secara langsung kita bakal terus mengingat luka-luka yang udah terjadi di masa lalu. Jadi si inner child ini seperti basic kita di masa lalu kecil juga. Nah, contoh lainnya setelah dari pembulian itu kita jadi trauma ini. Nah, banyak dari orang-orang ini yang mungkin gak bisa meredam emosi mereka secara mental, seperti mereka punya trauma nih tapi bingung cara mengatasi traumanya itu seperti apa. Nah, kali ini gue akan sedikit kasih ya tips buat kalian mungkin yang punya trauma tapi kalian tuh bingung cara meredamnya seperti apa, cara menanganinya seperti apa, dan banyak hal-hal yang harus kalian lakukan gitu ya. Oke, jadi yang pertama mungkin teman-teman kan traumanya beda-beda ya, nggak semua sama, dan gue pribadi pun punya trauma seperti itu. Cuman penanganannya pun berbeda-beda. Nah, ini pengalaman pribadi gue ada beberapa tips yang bisa teman-teman curahkan ya, atau bisa di sorry gue ada ini ya, agak showman ya sebenarnya. Awal video tuh emang di sini kali ya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya ini ada tips yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman merasa ke-trigger ataupun lagi umat ya, bahasa itu jadi di kumat gitu kan. Bisa digunakan ketika itu. Tapi sebelum itu aku mau share dulu sedikit tentang apa yang terjadi di hidup gue sehingga gue bisa setenang ini sekarang. Gue bisa berhadapan dengan kamera, bisa bersosialisasi dengan banyak orang, dan juga melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Oke, gue adalah seorang mungkin ya heavy metal illness ya, about 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada, cuman gue bisa meredam semua itu, dan alhamdulillahnya gue bisa tahu gitu penanganan apa yang bagus bagi gue, karena gue juga dibantu dengan psikolog, gue belajar, gue bertemu dengan orang-orang banyak. Akhirnya gue bisa menjadi setenang ini. Ya sekitar 5 tahun ini bukan hal yang mudah ya, karena kadang sebenarnya dari sehari-hari deh, ketika kita mau makan pun kayaknya nggak berasa makan gitu. Cuman sama atau cuman jadi syarat kita buat hidup doang gitu. Karena kalau udah nyabatin rusak, batinnya itu udah terluka, jadi fisik pun jadi ikut terluka juga gitu. Makanya kalau teman-teman punya keresahan batin ataupun yang lain-lain, segera ditangani. Kalau misalnya kalau nggak cerita ya setidaknya sama profesional. Pertanyaannya banyak juga nih, Kak, saya nggak punya uang, Kak, saya ekonominya nggak cukup untuk itu. Teman-teman bisa cari sekarang di sosial media dimanapun, banyak banget cara meredam semua itu gitu. Tips-tips dan juga edukasi buat teman-teman yang mungkin nggak punya sarana prasarana yang memungkinkan buat teman-teman mengeluarkan semua emosi yang teman-teman punya gitu. Jadi sekarang tuh mudah banget. Dulu di zaman aku waktu 2018an ya, mungkin karena aku juga dulu nggak terlalu main HP sih, dan edukasinya tuh aku merasa aku masih mencari edukasi seperti apa gitu, masih minim mungkin ya, bagi aku makin minim, entah bagi orang mungkin udah menemukan ya karena bertemu langsung dengan profesionalnya, minim dan harus masih mencari gitu. Cuman sekarang orang-orang banyak ada share tentang tips-tips, orang-orang share tentang hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman kumat ataupun merasakan hal-hal emosi negatif gitu.
Oke lanjut, selama 5 tahun ini kegiatan rutin sehari-hari itu jadi kacau karena dihabiskan dengan cuman tidur, cuman diem, main HP, main sosmed pun ragu dan takut gitu karena diganggu oleh pikiran-pikiran negatif ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal sama karena sebagian dari mental illness itu rata-rata diganggu oleh pikiran sendiri yang tentu belum jelas bakal itu gitu. Nah, setelah rutinitas yang kacau, jadi kita tuh nggak produktif kesannya gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan ada keinginan buat mencoba mau bangkit gitu loh, nanti akan ada yang bantu karena semua orang pun nggak bakal semua ngejudge kok. Emang dulu pun aku sama ada yang ngejudge aja gitu. Mereka bilangnya aku kurang iman dan kurang ibadah gitu. Sebenarnya dalam ibadah pun bukannya kita harus memperlihatkan ke semua orang. Ibadah pun aku ibadah gitu loh. Seperti semestinya manusia yang taat, aku ibadah. Cuma kadang orang pun ada yang menjadi seperti itu para ibadah dan ya itu bukannya bakal sih kayak lebih passion Allah pasti ngerasain tuh. Ya seperti itu ya. Dari beberapa teman-teman yang teman kalian punya, mungkin ada beberapa yang support dan bakal bisa ngebantu kalian buat bangkit dari semua ini gitu. Sebenarnya simple kok. Aku pun dulu bingung itu harus gimana ya, ada pengenangan seperti apa yang harus aku lakukan. Ternyata cuman simple lah, cuman aku bercerita terus mereka dengerin, itu pun udah bikin tenang gitu. Sesimpel itu gitu. Gak usah bikin ya mungkin kita follow teman banyak pun ada yang bisa mengerti, ada yang enggak gitu. Cuman dari beberapa itu pasti ada yang mengerti salah satunya. Nah kalian kalau bisa diceritakan ke mereka aja deh gitu. Karena sekarang juga udah banyak grup-grup tentang mental berkeliaran di sosial media. Mungkin kalian bisa share di situ lah. Karena kita bisa berbagi bersama orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama serupa gitu. Dilanjut dari situ mungkin adalah perjalanan yang kurang baik ya. Karena sikap dan perilaku aneh. Setiap hari itu pikiran gak tenang. Dan kelihatan udah kacau, gak mau ngapa-ngapain karena takut. Jadi kalau misalnya ada, aku kemarin itu mau mencoba, aku mau sembuh gitu. Aku gak mau gini terus karena aku punya masa depan. Cuman sampai hari ini aku bisa menghandle semua itu gitu dengan pengalaman yang udah aku punya dan banyak kegiatan positif yang aku lakukan juga. Tentunya dibarengi dengan ibadah, dengan support dari teman-teman, dengan kemauan kita sendiri. Karena kalaupun kita ke psikolog yang mahal, ke tempat yang kita sebut healing, ya enak, yang mahal, yang nyaman. Tapi kalau dari kita sendiri nggak ada kemauan buat sembuh ya percuma gitu. Nggak akan mau karena kita ini dirusak oleh pikiran kita sendiri dan sembuh dengan pikiran kita sendiri juga gitu. Paham nggak? Oke. Dan satu sih hal yang mungkin sangat berat buat kita lakukan sebagai orang-orang yang mungkin mengidap penyakit-penyakit seperti itu ya. Salah satunya adalah ikhlas. Karena ya Tuhan memberikan kita berbagai macam takdir yang berat, yang sedih ataupun kita nggak bisa menerima. Tapi ketika kita mau coba menerima itu, dan itu kita akan bisa tenang dengan menerima takdir gitu. Karena masa lalu kita nggak bisa rubah lagi gitu. Dan udah jadi seperti itu gitu. Kabar sesali semua tuh udah ada garis takdirnya masing-masing. Dan mungkin kalau orang bilangnya kayak apa sih susahnya menerima takdir gitu, gue nggak semudah itu loh. Aku pun yang mungkin ada seperti kalian yang mungkin lebih berat yang kalian rasakan, trauma yang kalian rasakan. Jadi aku lebih pikirnya oke, masih ada yang lebih berat daripada aku bisa menerima gitu. Tapi dari penerimaan itu kalian harus punya seorang yang support itu, yang selalu bilang kalian udah nggak apa-apa gitu. Seenggaknya orang pun bilang nggak apa-apa tuh jadi bisa bikin kita tenang dan merasakan positif hal yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa kita melatih diri buat ikhlas dulu aja deh, menerima apa yang sudah terjadi karena itu udah gak bisa kita rubah gitu. Dan kalau kita memikirkan masalah terus-terusan, memikirkan masa depan terus-terusan, dan itu bikin kita nambah tenang hidup sih. Jadi ya, kita
selain menerima takdir dan ikhlas serta menerima apapun yang sudah terjadi di hidup kita. Ya mungkin kalian lebih paham ya. Oke, jadi kali ini gue mau kasih sedikit tips buat teman-teman semua yang nggak tahu caranya meredam, caranya menenangkan dan melakukan hal-hal lain yang positif. Ini sepertinya akan jadi ya beda-beda sih sebenarnya. Orang kan punya permasalahan atau berbeda-beda dan penanganan beda-beda. Tapi semoga dengan tips ini bisa membantu sedikit lah yang bingung harus seperti apa, melakukan apa gitu. Oke, jadi yang pertama biasanya ketika kita nggak tenang ataupun panic attack dan melakukan hal-hal yang bagi kita membuat kita takut gitu. Yang pertama biasanya gue selalu tarik napas beberapa kali sampai pernapasannya lega. Karena secara kan kalau tarik napas tuh kita otot-otot dalam tubuh kan bisa relax dari tegang yang kita rasakan sebelum. Oke, itu aja. Tarik napas sampai teman-teman merasa pernah ya. Beberapa kali diulangi, pejamkan matanya, dihirup dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, gampang kan? Santai. Jadi yang kedua adalah biasanya gue selalu mendengarkan podcast ataupun cerita-cerita yang ada di YouTube lah banyak. Karena secara gue adalah seorang muslim, biasanya gue mendengarkan murat Al-Quran dan juga salawat dan dengerin dakwah yang tenang-tenang aja gitu. Seperti itu. Jadi kalau gue dengerin podcast itu seperti ada yang nemenin gue dengar cerita orang. Dan banyak dari cerita itu pun yang menginspirasi gue sendiri sehingga gue bisa lebih tenang gitu. Ya, paham kan? Oke. Selanjutnya gue biasanya menulis. Nah, kalau menulis ini kan mungkin kalau beberapa orang yang banyak ini kan cara menenangkan mereka kan berbeda-beda. Salah satunya seperti menulis, ada yang bisa bercerita ataupun dengan hal-hal yang lain seperti main dah gitu pokoknya. Dan gue sendiri adalah menulis atau merobek-robek kertas. Setelah gue tulis tuh terus dirobekin. Pokoknya kalau lu kesal marah itu lu keluarkan aja dengan si kertas itu. Jadi lu bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif, rasa takut, dan anggap aja semuanya itu, semua kertas itu tuh jadi yang bikin lu sedih, lu hancurin tuh di situ tuh semua dengan tulisan itu. Oke, next. Ya terakhir mungkin ini adalah bernama dengan keadaan. Sebenarnya mau kemanapun kita pergi jauh, mau pun masalah besar kita atau kecilnya, tetap aja balik lagi tuh ke ini, yaitu ikhlas. Tadi gue udah bilang ikhlas tuh seperti itu. Dan ya kalau kita nggak bisa menerima keadaan mulai dari sekarang, mau kapan lagi gitu? Apakah kita bakal terus seperti ini? Tapi kita di proses ikhlas ini kita butuh orang-orang yang support kita, butuh orang-orang yang bisa menenangkan dan orang yang bisa menenangkan kita di kondisi apapun. Ya kalau bisa sih Anda, kalau enggak ya seperti yang gue bilang tadi di sosial media banyak komunitas yang di pergerakan tentang mental luas dan lain-lain. Oke, itu aja sih. Dan gue harap setelah ini kalian bisa merasa lebih baik, lebih tenang dan merasakan hal-hal positif yang datang dari sini. Pengen lewat aja sih, sorry banget ya, pengen lewat. Mungkin itu aja sih. Gue sangat senang banget buat nge-share ini ke kalian semua. Dan jangan lupa kalian dukung channel ini supaya ya berkembang atau melakukan perkembangan yang banyak gitu. Ya bisa jadi sih. Oke, see you in next video dan terima kasih banyak atas apresiasinya. Which is bye.